pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Seorang tukang ojek tewas ditembak kelompok bersenjata di Kabupaten Puncak. Dituduh penculik anak, seorang wanita di Sorong dianiaya sekelompok warga. Pasca pembakaran kios dan rumah, ratusan warga di Dogiai mengungsi ke Kabupaten Nabire. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali menembak mati seorang warga sipil bernama Damri di Jembatan Ilame, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah korban sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga dan aparat TNI Polri tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Damri yang berprofesi sebagai pengojek ditembak 2 kali oleh pelaku. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan saksi mata sempat melihat korban sore itu sedang mencari penumpang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dan saksi melihat tubuh korban tergeletak. Menurut Kabid Humas, aparat sempat terlibat baku tembak dengan KKB ketika akan mengevakuasi jasad korban. Korban atas nama Damri, 57 tahun, pada saat dirinya usai melaksanakan makan siang dan mencari penumpang di seputaran distrik Ilaga Gome. Usai mendapat laporan, aparat gabungan TNI Polri langsung bergerak ke TKP guna mengevakuasi korban. Pada saat dilakukan evakuasi, terdengar bunyi tembakan 2 kali dan aparat gabungan sempat melakukan balasan tembakan. Saat ini korban berhasil dievakuasi ke RSUD Ilaga dan mendapatkan penanganan medis akibat luka tembak dan sayatan benda tajam dan dinyatakan meninggal dunia. Di mana sebetulnya dari pihak kepolisian selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekerja ojek, agar tidak melintas dan menghindari tempat-tempat yang menjadi titik-titik rawan terjadinya kriminalitas oleh kelompok kriminalitas bersenjata. Dan terkait dengan kejadian ini, dari Polda Papua sangat menyesalkan terjadinya kejadian ini dan agar seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan diri masing-masing dan apabila terjadi hal-hal yang mencurigakan agar melaporkan ke satuan kepolisian terdekat. Polisi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pengojek agar tidak melintas di daerah yang menjadi titik rawan pelintas kelompok kriminal bersenjata. Jasad korban rencananya akan dipulangkan ke Makassar untuk dimakamkan keluarganya. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Seorang wanita dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang di Kampung Kokoda di Kota Sorong. Tindakan keji ini terjadi Selasa pagi di Jalan Basuki Rahmat, Kota Sorong. Puluhan warga yang marah sebelumnya mengarak bugil korban, lalu menganiaya dan menyiramkan bensin dan membakar tubuhnya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi tempat kejadian dan berusaha menyelamatkan wanita tersebut dari amuk massa. Kapolsek Sorong Timur, Kompol Jendri Sair Lela mengatakan massa menuduh korban menculik anak sehingga memicu kemarahan massa. Jendri mengatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku yang membakar korban. Kita sudah amankan, sudah membawa ke polsek atau mau diamankan dulu untuk dimintai keterangan. Cuman karena ada besar, karena anggota polsek juga terbatas, mereka cuma 4 orang. Sampai di depan jalan itu ada yang lempar bensin, sampai kena juga anggota. Lempar bensin itu karena masyarakat yang banyak mengamuk, sampai anggota juga diancam kalau ditelepon teman-temannya nanti dibakar juga. Akhirnya terjadi seperti itu. Itu dari masyarakat yang melaporkan, cuman lalu lalang.
belum ada kejelasan tindak pidana apa yang dilakukan. Cuman lalang karena viralnya kasus yang kemarin-kemarin itu, makanya kecurigaan masyarakat seperti itu. Tahu yang membakar yang bersangkutan berapa banyak? Nah, ini masih dalam penyidikan ya. Belum bisa kita pastikan berapa orang atau ini, kita masih dalam proses penyidikan. Seperti itu. Nah, untuk sementara prosesnya itu diambil sama Polres, Reskrim Polres. Nah, nanti kalau proses selanjutnya seperti apa, perkembangan seperti apa, nanti tunggu dari hasil olah TKP sama penyidikan. Identitas korban ada di kantong. Nah, ini masih kita cari tahu juga, karena informasi banyak yang kita terima, makanya kita tidak bisa sampaikan dari awal ini langsung kita sampaikan. Kita harus identifikasi dulu, cari tahu dulu apa saksi-saksi yang terkait dulu, baru kita bisa menyampaikan apa identitas korban, siapa, dari mana, asal mana, seperti itu. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Solobe Solu Sorong, namun nyawanya tidak tertolong karena luka bakar di tubuhnya sangat parah. Dan polisi juga masih mencari identitas korban. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kantor Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya di Kampung Pagaleme, Provinsi Papua Tengah, Selasa kemarin terbakar. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari bagian belakang kantor. Warga yang panik kemudian berusaha memadamkan api, namun api malah membesar karena bangunan terbuat semi permanen. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pihaknya tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Di Jalan Papua nomor 3 Kampung Pagaleme, Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya. Kebakaran tersebut menghanguskan kantor Inspektorat Kabupaten Puncak Jaya. Api diketahui pertama kali muncul dari atap kantor sebelah kiri, bagian belakang, di arah samping bersebelahan dengan kantor Bapeda. Itu berdasarkan saksi mata yang pertama kali melihat kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun dipastikan banyak dokumen penting yang tak bisa diselamatkan. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari di perairan Kumbe, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Satpol Airut, TNI Angkatan Laut, dan warga sekitar, jenazah Rudi ABK kapal motor Merpati yang dilaporkan tenggelam akhirnya ditemukan. Jasad ditemukan terapung di pinggir laut Kumbe Selasa kemarin sekitar pukul 7:30 pagi. Tim SAR langsung mengevakuasi jasad korban ke dermaga Kumbe dan selanjutnya dibawa ke ruang pemulasaran RSUD Merauke, Provinsi Papua Selatan. Saksi mengatakan melihat Rudi terjatuh pada Sabtu sore. Saat itu air sungai dalam keadaan surut, namun arusnya kencang dan deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.